Nah, barang siapa sholat subuh, menjaga sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada di dalam zimmah, tanggungan. Fi zimmatillah maknanya adalah dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tanggungan itu bisa juga dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatannya, rezekinya, kelapangannya, surganya, udah Allah yang jamin. Allah yang jamin. Jaminannya adalah Allah. Udah nggak ada lagi. Nah, di sini kadang-kadang kita lebih percaya jaminan makhluk ketimbang jaminan Allah. Kadang-kadang kita lebih percaya lisannya makhluk ketimbang lisan Allah dan Rasulullah. Ya. Begini, pasti begini deh. Kalau orang yang ngomong kita percaya, tapi ini Rasulullah yang bicara. Allah yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul nggak ngomong ke situ, kita nggak percaya. Pengen selamat hari ini ya gitu kan. Sederhananya, gampang-gampangannya nih hadis ini. Pengen selamat hari ini, sholat subuh berjamaah. Gitu kan kata Allah. Selamat dari mana? Dari dunia. Kalaupun meninggal, husnul khotimah, masuk surga, selamat dari neraka. Ini jamin dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen sehat hari ini, sholat subuh berjamaah. Kok bisa? Bukan kata saya, kata Rasulullah. Kenapa nih kita ini lebih percaya kepada makhluk ketimbang Khalik? Kenapa kita lebih percaya kepada orang yang kemarin bohongin kita ketimbang kita kepada Rasulullah yang enggak di zamannya pun ya al-amin, ya, yang kita beriman kepadanya? Ini aneh kan? Aneh gitu. Kita lebih percaya akal kita ketimbang iman kita. Ini hati. Orang yakin fi zimmatillah sudah. Ya. Jiwanya lapang hari itu. Ya. Hatinya tenang hari itu. Kenapa? Dia berada dalam jaminan Allah. Di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak takut bahkan kepada makhluk. Kenapa? Dijamin Allah sudah. Pahami, kemudian yakini, resapnya di sini. Saya ulang. Man sholat subha, barang siapa sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, dia berada dalam tanggungan jaminan Allah Subhanahu wa taala, keselamatannya, isi perutnya, kesehatannya, subuh berjamaah. Ya, gimana lagi kita? Ya. Ketika kita ketemu apa yang kita pikirkan, rasio kita, logika kita ketemu dengan ayat dan sunnah Rasulullah, maka rasio akal kita taruh di dengkul, nggak usah dipikirin. Biar kita iman ini harus dominan, keyakinan harus dominan. Kita was-was terus, mau was-was terus. Jadi pulang sholat subuh berjamaah, istri tanya, Pak, gimana hari ini? Makan? Yakin makan. Waduh. Kenapa? Nahnu fi zimmatillah. Kita berada dalam jaminan Allah. Tapi habis itu keluar kerja. Keluar kerja. Loh, ada namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu pemimpin yang zalim sampai zamannya Anas bin Malik. Sampai di zamannya Anas bin Malik. Pemimpin yang zalim ini kalau dia nggak senang terhadap seseorang, bunuh. Nggak senang terhadap seseorang, bunuh. Ya, kira-kira ada yang ngeyel yang dipimpinnya, dibunuh langsung. Tapi dia alim, dia beriman. Ya. Dia fasik. Ya, banyak bunuh. Dan ketika dia mau bunuh itu satu pertanyaannya. Tadi dia sholat subuh nggak? Sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa, nggak jadi, aman. Kenapa? Dia takut. Karena orang itu berada dalam jaminan Allah. Maka udah, bismillah. Sholat, jaga sholat subuh. Caranya jaga sholat subuh berjamaah. Enggak sama. Kita ingin dijamin di 12 jam selanjutnya, Allah hanya minta di setengah jam di awal hari itu. Bagaimana kita nggak mau? Akhirnya semuanya lancar. Ini kan
kita hidup pakai rumus Allah. Nggak pakai rumus kita. Rumus kita mah ruwet. Rumus kita ruwet. Pengen hidup senang, harus sukses. Jadi pengusaha sukses, ruwet. Jadi pengusaha itu harus punya modal, harus punya relasi, harus punya koneksi, harus puyeng. Kalau kata Allah, fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah, bismillah. Itu. Apa? Fi dhimmatillah. Fangzur ya bana Adam, ya. Kata Rasulullah, maka perhatikan, lihatlah wahai manusia. Nih kata Nabi, perhatiin kata Nabi. Perhatiin. La yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'in. Yang pertama adalah la yatlubanna, janganlah menuntut akan kau oleh Allah min dhimmatihi, karena sebab jaminannya bi syai'in, dengan sesuatu. Apa pengertiannya? Ada dua pengertian kata ulama. Yang pertama adalah gini, jangan sampai Allah menuntut karena engkau melanggar jaminannya. Artinya jangan ganggu orang yang menjaga sholat subuh. Kalau kamu mengganggu orang yang sholat subuh, berhadapan denganku, kata Allah. Orang sholat subuh nih, orang sholat subuh, menjaga sholat subuh, kemudian dia mendapati dirinya dizolimi oleh orang lain, maka yang ngamuk Allah, yang marah Allah. Kenapa? Dia ada jaminan saya. Kayak kita di kampung atau di rumah, ini jaminannya saya, kasih aman. Ya. Ternyata dilanggar oleh seseorang, yang marah kita yang menjamin. Ini Allah yang menjamin. Fa fi dhimmatillah. Jangan ganggu, jangan sampai kezaliman kita itu ternyata kita menzalimi orang yang berada dalam jaminan Allah. Wah, celaka kita. Bahaya kita. Ya. Allah tutup semua pintu rezeki kita. Ya. Allah tutup semua pintu kesembuhan kita. Allah tutup semua pintu keadilan kita. Allah tutup semua pintu kesejahteraan kita. Kenapa? Kita menyakiti orang yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bilang juga, kalau kita ingin merubah hidup kita, baik secara individual maupun secara komunal, masyarakat, baik keluarga, lingkungan, sampai bangsa, jaga nih sholat subuh nih. Kalau setiap orang muslim di negeri kita menjaga sholat subuhnya dan semuanya berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, setan gak bisa ganggu. Mau presidennya setan sekalipun, kasar begitu ya, mau presidennya sekalipun, raja setan sekalipun, nggak bisa ganggu penduduknya. Kenapa? Fi dhimmatillah, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu nyalain orang. Kita kadang-kadang menjaminkan diri kita pada kedudukan. Wah, kalau ini pemimpinnya pasti begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Manusia. Kenapa kita nggak sandarkan, nggak kita jaminkan hidup kita, nggak kita serahkan hidup kita pada jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Kampanyekan ini di seluruh pelosok negeri. Sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah, makmur, makmur. Ini kan, masya Allah. Ternyata sederhana urusan dengan Allah sederhana. Sesederhana itu Ustaz? Iya, sesederhana itu urusan kita dan Allah. Yang ribet adalah urusan dengan kita sendiri. Ya. Kadang-kadang udah jelasin begini, masa itulah merepot. Sudah, ya sholat subuh jamaah. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah jangan sampai Allah menuntut engkau karena engkau lari dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai Allah menuntut kita karena kita tidak mau masuk dalam zimmatullah, dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini gimana? Gitu. Ya. Aku sudah kasih jalan yang mudah, malah nggak mau masuk gitu. Ya. Misalkan gini, ibarat kata begini, kita diserang oleh singa, oleh buaya, apa, takut kita ketakutan luar biasa. Tapi kita di sebelah sana ada benteng kokoh. Kalau masuk benteng situ aman.
Di sini ada dikejar-kejar sini. Kita cuma bilang takut, 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 tapi nggak mau masuk benteng itu. Nggak mau masuk benteng itu, ya habis juga. Lari dong, masuk ke benteng tersebut biar terlindungi, biar aman. Ini sudah ada jaminan Allah, tinggal mau masuk apa enggak. Itu tadi saya bilang, maka fadilah keutamaan ini tidak bisa hanya diketahui, harus dilaksanain. Mau nggak masuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Masuk dong, biar aman, biar selamat. Sholat subuh cuman merubah bangun, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian kadang-kadang kita ini menjaminkan kepada ini sudah menjamin Allah, tapi kita jamin ke yang lain. Banyak juga ada kesalahannya, bukan kesalahan, ketidaktepatan. Ini sholat subuh berjamaah dalam jaminan Allah. Ada orang kemudian, saya tidak mengatakan ini tidak bagusnya. Misal orang wirid, orang yang lain sampai larut terus, ya, sampai larut malam, entah riyadhah apa, kemudian subuhnya kelewat, ya, subuhnya terlewat. Bagaimana? Ya, ziarah ke sana ke sini, saya tidak anti, ya, wirid saya tidak anti, zikir saya tidak anti, tetapi jangan itu perkara-perkara sunnah, tetapi jangan kemudian yang pokoknya nih, yang Allah bilang aku jamin berada dalam jaminanku terlewat. Sampai subuhnya jam 7, jam 8, bukan menjelang terbit matahari lagi, sudah terbit matahari, bahkan udah dekat Ramayana, baru sholat subuh. Ya, gitu. Kenapa sholat subuh jam 7? Matahari juga belum buka. Mataharinya belum buka, tapi Ramayana udah. Fi dzimmatillah, itu pengertian. Insyaallah. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini saja kita jaga, terus kita jaga dikit-dikit dari yang fardu, yang fardunya rapi, yang sunnahnya terus.